أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah di hari ini Sabtu ba'da subuh insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Yafiullah. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa walana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadabbur kali ini kita akan melanjutkan di surat Fatir ayat 39 sampai 44. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara tadabbur kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Al-Ustaz Yafiullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an surat Fatir. Insyaallah hari ini kita selesaikan surat Fatir. Kan lalu kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sebuah kebenaran dan membenarkan juga apa yang sebelum Al-Qur'an. Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ada beberapa tipe kemarin yang dibahas, beberapa level orang interaksinya terhadap Al-Qur'an. Jadi kami wariskan Alkitab, Al-Qur'an kepada orang-orang yang terpilih. Jadi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah orang-orang yang memang Allah pilih sedemikian rupa. Dan di antara yang terpilih itu ternyata levelnya berbeda-beda ya. Ada yang zalimul li nafsihi. Kemarin sudah kita bahas orang yang menganiaya diri sendiri dalam tanda petik karena interaksi dengan Al-Qur'annya kurang. Wa minhum muqtasid, ada juga yang pertengahan, yang menengah gitu ya. Yang kadang interaksinya serius dengan Al-Qur'an, kadang tidak. Tapi ada juga yang sangat serius interaksinya terhadap Al-Qur'an. Wa minhum sabiqun bil khairat, yang berkompetisi dalam kebaikan. Biiznillah, atas izin Allah. Dan itu adalah keutamaan yang sangat besar. Karena Allah sediakan untuk mereka nanti jannah, surga. Surga Aden ya, yang mereka masuki dan mereka dipakaikan perhiasan ya, gelang-gelang dari emas dan dari mutiara. Bahkan pakaian mereka itu adalah di surga itu adalah sutra ya. Dan mereka berdoa nanti ya sebagai bentuk syukur mereka dipilih oleh Allah bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, sehingga dimasukkan ke surga. Jadi segala puji bagi Allah yang
telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Rabb kami Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha berterima kasih. Yang telah mengizinkan, Allah yang telah mengizinkan untuk kita mendiami, orang-orang tadi yang terpilih itu mendiami surga atas keutamaan dari Allah. Dan di surga itu tidak akan merasakan capek, tidak akan merasakan lesu. Jadi kalau kita capek misalkan berinteraksi dengan Al-Quran, maka ingat bahwa itu akan terbayar nanti gitu. Karena di surga tidak akan ada capek lagi. Nah, bisa mungkin ya di sisa umur kita maksimalkan, gaspol gitu. Jangan kendor untuk interaksi dengan Al-Quran. Karena capeknya sekarang itu pasti akan diganti gitu ya. Di surga tidak akan ada capek. Sekarang saja gitu capeknya. Daripada capek yang lain kan mending capek mengkaji Al-Quran ya. Daripada capek lompatan itu lari, jogging, gitu, olahraga itu mending capek mengkaji Al-Quran. Atau capek dengar berita gitu, beritanya di TV negatif semua gitu. Berita itu negatif semua. Daripada nggak manfaat gitu di kepikiranku, kita mending mikirkan Al-Quran kan. Jadi kita pilih-pilih ya. Mana aktivitas yang kaitannya dengan interaksi Al-Quran kita prioritaskan. Karena tadi supaya masuk ke golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat. Orang-orang yang berkompetisi dalam kebaikan, yang lari ya. Ingin amal terhadap apa itu sebaik mungkin. Akan tetapi kebalikannya orang-orang yang kafir ya. Orang yang mengingkari Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan neraka jahanam. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak akan diselesaikan, tidak akan mati di sana itu. Karena semua penyebab kematian mereka rasakan, tapi mereka dihidupkan lagi. Kan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Sekaratnya dirasakan. Sakit banget. Tapi setelah itu diutuhkan lagi. Dirasakan lagi sekarat lagi, diutuhkan lagi. Dan tanpa ujung ya. Dan tidak ada pengurangan atau keringanan ya dalam hal intensitas azabnya. Demikian Allah membalas orang-orang yang kafir. Dan mereka itu, orang kafir itu di neraka itu yastarikhuna fiha. Mereka berteriak. Yang mereka inginkan adalah dikeluarkan dari neraka, kemudian melakukan amal soleh yang tidak pernah dilakukan di dunia. Ini ya, salah satu amal soleh yang paling mahal adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan sampai nyesalnya nanti, aduh kaduhung gitu ya. Bahwa tidak mau belajar Al-Quran ya. Dan Allah memiliki alasan, awalam nu'ammirkum ya. Bukankah sudah kami beri umur kalian yang di dalam periode umur tersebut, kemarin salah satu pendapat menyebutkan 40 ya. Jadi sebenarnya kalau udah 40 itu udah nggak ada alasan lagi gitu, karena udah matang secara fisik, secara mental ya. Apakah ada juga yang 60 ya kemarin ya? Apakah mereka itu tidak diberi umur? Sudah sebenarnya diberi umur ya. Yang di dalam periode umur tersebut, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Mereka bisa mengambil pelajaran semestinya. Masa sih udah berpuluh-puluh tahun nggak ambil pelajaran? Mereka iraha. Wajah aku nadhir, dan telah datang kepada mereka memberi peringatan. Faruqu, maka rasakanlah azabnya ya. Tidak ada penolong untuk orang-orang zalim. Terakhir kemarin, sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
Huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardh. Allah yang menjadikan kalian itu sebagai khala'if, sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Mengganti yang sebelumnya, kemudian mengelola bumi itu sedemikian rupa. Jamu khalifah ini jamak dari khalifah. Jadi khalaif adalah jamak dari khalifah. Ayakhlufu ba'dukum ba'dha. Kalian menggantikan satu sama lain ya. Sebagian kalian dari sebagian yang lain. Kita menggantikan generasi sebelum kita. Nanti pun kita akan digantikan oleh generasi mendatang. Karena nggak selamanya kita tinggal di bumi gitu ya. Ada yang request ya, di Al-Quran diabadikan. La yu'ammaru ahadukum alfasanah. Jadi ada juga yang meminta supaya diberi umur 1000 tahun ya. La yu'ammaru alfasanah ya. Jadi karena ingin menghindari azab gitu ya. Karena tahu nanti akan kena azab ya, orang-orang Yahudi ya. Jadi mereka minta untuk diberi umur 1000 tahun ya. Kita sebenarnya secara praktek tidak mungkin ya. Kemarin pekan lalu sudah kita bahas ya berapa rentang umur umat Nabi SAW. Di sekitar ada yang riwayat menyebutkan sekitar 60 atau 50 ya. Adapun kalau ada yang diberi sampai 70, 80, 90. Kalau di Jepang itu ada beberapa daerah yang sampai 100-an ya. Karena pola hidup ya, yang sehat. Nah, itu pun adalah bentuk karunia Allah. Jadi eksepsi lah itu ya. Pengecualian ya. Jadi kita tidak selamanya di bumi, hanya beberapa puluh tahun saja. Jadi kita menggantikan generasi sebelum kita, kemudian kita pun akan digantikan nanti. Itu khalaif ya, khalaifah. Nah, termasuk manusia itu sebenarnya menggantikan ya, khalifah fil ardh, ya. Menggantikan siapa? Menggantikan jin ya. Ketika mulai penciptaan Adam itu kan sudah dideklarasikan bahwa Adam itu mengelola bumi gitu ya. Nah, jadi sampai Allah skenario Adam terusir dari surga kemudian ditaruh di bumi untuk mengelolanya. Karena sebelumnya memang dikelola oleh jin ya. Dan jin itu gagal dalam mengelola bumi ya. Tapi jinnya sekarang masih ada ya. Makanya jin itu masih di bumi, tapi di beberapa tempat saja ya. Nah, secara akal pun jauh ya manusia dengan jin ya. Jadi manusia itu jauh lebih cerdas daripada jin ya. Jadi, kalau manusia yang takut sama jin itu kurang cerdas sebenarnya. Faman kafara minkum fa'alaihi kufruh. Barang siapa yang kafir di antara kalian, fa'alaihi kufruh, maka kekufuran itu pasti menimpa dirinya sendiri. Ay wabalu kufrih. Akibat dari kekufurannya pasti menimpa diri sendiri. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta ghadaba. Kekafiran mereka itu tidak lain hanya menambah kepada orang-orang kafir itu hanya menambah kemarahan atau kemurkaan dari Allah. Jadi makin mereka kafir, maka Allah sangat murka kepada mereka. Allah bertambah murka kepada mereka, pada orang-orang kafir. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara fil akhirah. Dan tidaklah kekafiran mereka itu menambahkan kecuali menambahkan khasara kebangkrutan ya, ke apa sih namanya, kerugian gitu ya. Jadi makin mereka kafir makin mereka rugi dan dirasakan ya kapan di akhirat. Dan dirasakannya sekarang ya. Kita lihat beberapa ayat yang terkait. Tadi ya terkait khalifah di ayat yang lain di An-Naml ya. Wa ja'alkum khulafa al-ardh, dan kami menjadikan kalian sebagai pengelola di muka bumi, khalifah di muka bumi. Atau bahkan ketika Nabi Adam, proses penciptaan Nabi Adam ya di awal-awal Al-Baqarah ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dideklarasikan oleh Allah.
Nah, berbeda dengan ini ya. Kalau orang kafir, makin mereka kafir itu makin umur mereka Allah panjangkan misalkan ya, makin banyak kekafiran mereka, makin bertambah kemurkaan Allah, makin bertambah kerugian mereka, penyesalan mereka. Berbeda halnya dengan orang-orang mukmin, bi khilafil mu'minin. Fa innahum kullama tala umur ahadihim wa hasuna amaluhu irtafa'at darajatuhu wa manzilatuhu fil jannah wa zada ajruhu wa ahabbahu khaliquhu wa bari'uhu rabbul alamin. Beda halnya dengan orang beriman. Kalau Allah berikan umurnya lebih panjang, makin banyak amal yang dilakukan dan amal-amal itu baik, maka makin tinggi derajatnya nanti, levelnya nanti di surga. Makin bertambah pahalanya di sisi Allah, makin bertambah kecintaan dari Allah kepadanya. Nah, jadi panjangnya umur itu tergantung gitu ya. Kalau diisi dengan kebaikan itu maka bermanfaat untuk kita gitu ya. Tapi kalau diisi dengan keburukan itu kerugian untuk kita. Jadi investasi ya, waktu itu adalah investasi. Kita lanjutkan dulu. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون تعبدون من دون الله. Coba terangkanlah tentang sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah. Tad'un di sini maknanya adalah ta'budun, yang kalian ibadah kepada mereka. Kalian sembah min dunillah, selain Allah. Ay ghairi, yaitu selain Allah. Wahum al-asnam, yaitu mereka berhala-berhala. Alladzina za'amtum annahum syuraka'ullah ta'ala. Yang kalian menganggap, yang kalian yakini bahwa berhala-berhala itu adalah sekutu bagi Allah Ta'ala. Aruni, perlihatkan kepadaku. Akhbiruni, beritakanlah kepadaku. Coba jelaskan kepadaku. Mada khalaqu minal ard. Apa yang pernah mereka ciptakan dari bumi. Ini namanya berhala ya. Benda mati itu nggak bisa menciptakan apapun. Ya. Jadi tidak pernah kita lihat berhala itu bisa bergerak misalkan ya, atau bahkan menciptakan sesuatu. Bahkan di ayat-ayat yang lain disebutkan ya, la yakhluqu dzubaba gitu ya. Tidak bisa menciptakan seekor lalat pun tidak bisa gitu ya. Nah, wala wijtama'ulah misalnya, walaupun mereka itu berhalanya banyak, berkumpul ya, bikin konsorsium, kemudian bersekutu, bermusyawarah, berkolaborasi membuat sebuah makhluk selevel lalat saja nggak bisa. Makanya ini sering kejadian ya di Umar bin Khattab ya, ketika beliau sudah masuk Islam ya, beliau sering tertawa sendiri gitu ya, sering nangis sendiri gitu ya. Tapi bukan karena gila gitu ya, jadi keingat masa lalu ya. Tertawa sendiri itu sering beliau itu membuat berhala dari adonan roti gitu ya. Disembah-sembah gitu. Tapi pas Umarnya itu lapar, berhalanya rotinya dimakan. Aduh, sangat lemah sekali gitu ya. Jadi ketawa-tawa Umar sendirian. Sering juga Umar menangis sendiri ya, tiba-tiba teringat bagaimana dulu anak perempuannya itu dibunuh, dikubur hidup-hidup di zaman jahiliyah. Nangis sendiri. Nah, demikian pula Nabi Ibrahim ngasih pelajaran pada kaumnya ya, dengan menghancurkan berhala-berhala yang kecil gitu ya. Kemudian berhala yang besarnya dikalungkan kapaknya. Dan sebenarnya debatnya sudah selesai gitu, sudah kalah sebenarnya kaumnya Nabi Ibrahim gitu ya.
Bahwa secara logika nggak mungkin berhala yang besar itu bisa menghancurkan berhala-berhala yang kecil karena nggak bisa gerak. Nah, apalagi menciptakan. Mada khalaqu minal ard. Apa yang mereka ciptakan dari bumi. Am lahum syirkun syarikatun ma'allahi fi khalqis samawat, atau mereka itu punya andil, punya saham dalam menciptakan beberapa langit. Apakah berhala-berhala itu terlibat dalam penciptaan langit? Apakah mereka ada andil, misalkan ngebangun bagian mananya gitu? Nggak ada. Nah, jadi suruh mereka menjelaskan itu pasti tidak bisa. Atau pertanyaan lainnya, am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin hujjatin minhu. Apakah kami pernah memberikan mereka itu kitab yang mereka itu di atas kitab itu mereka memiliki hujjah yang jelas, memiliki keterangan-keterangan. Bi anna lahum ma'i syarikatun la syai'a min dzalik. Jadi ada di kitab itu yang menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit bumi itu berhala-berhala itu terlibat gitu. Maka mereka pun harus disembah. Enggak ada sama sekali. La syai'a min dzalik, sama sekali tidak ada. Jadi secara logika itu tidak bisa dibenarkan ketika ada seseorang itu menyembah berhala. Sudah kita bahas juga di Al-Anbiya ya, logika-logikanya ya. Di salah satu kriteria Tuhan itu kan harus bisa menciptakan. Mereka itu tidak bisa menciptakan. Bahkan mereka am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Bahkan mereka itu khuliqu, mereka diciptakan. Nah, bil in ma ya'du zalimuna al-kafiruna ba'dhum ba'dan illa ghurura batilan biqalim wa lasna tashfa'u lahum. Jadi mereka itu hanya ditipu ya, oleh janji-janji palsu. Orang-orang zalim, orang-orang kafir ya. Menipu satu sama lain ya. Menjanjikan sesuatu yang palsu, batil. Biqaulihim, karena mereka mengatakan al-asnamu tashfa'u lahum, bahwa berhala-berhala itu bisa memberi syafaat kepada mereka nanti di hari kiamat. Ternyata tidak. Jangankan memberi syafaat ya. Mereka dirinya sendiri pun gitu ya bisa dibakar gitu ya, bisa dihancurkan, bisa diazab oleh Allah. Ini berhala-berhala dalam segala bentuk ya, bukan hanya kayu atau batu misalkan ya. Jadi dalam semua bentuk ya, termasuk manusia, termasuk malaikat, termasuk jin yang disembah gitu ya. Karena ada juga orang-orang yang menyembah manusia misalkan ya. Manusianya itu diminta bertanggungjawaban oleh Allah. Apakah pernah menyampaikan dalil bahwa saya harus disembah? Seperti halnya interogasi Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Anta qulta linnasi ittakhiduni wa umma ilahin min dunillah. Apakah engkau pernah mengatakan jadikanlah aku dan ibuku itu adalah sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah, ada konsep Trinity ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam atau nabi-nabi yang lain atau orang-orang yang lain ya, yang dianggap Tuhan itu sama sekali tidak bisa memberi pertolongan kepada orang yang menyembahnya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah menahan beberapa langit dan bumi antazula supaya mereka tidak lenyap. Ayamna'uhuma minaz zawal. Allah menahan mereka supaya tidak lenyap, tidak hancur.
wala in lam qasam zalata in ma amsakahuma yumsikuhuma min ahadin min ba'di. Kalau udah mau lenyap gitu, tidak ada yang bisa menahan keduanya. Itu pasti ya, tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak itu lenyap, ya bisa lenyap. Jadi tidak ada satu orang pun yang min ba'dihi siwahu, yang selain Allah yang bisa menahannya. Kalau Allah berkehendak membuat langit dan bumi itu ada, ya ada. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menghancurkannya, melenyapkannya, maka lenyap. Tidak ada yang bisa menghalangi. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Halim, Maha lembut, ya. Maha Ghafura, Maha Pengampun. Fi ta'khiri iqabil kuffari. Dalam halnya mengakhirkan hukuman untuk orang-orang kafir. Di ayat-ayat yang lain ada yang serupa, ya. Ini di Al-Hajj, wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idznih. Allah itu menahan langit supaya tidak jatuh ke bumi. Itu atas izin Allah, atas perintah Allah. Jadi di ayat-ayat lain sering disebut, ya, bi ghairi amadin tarawunaha, ya. Ketika merujuk kepada langit itu tidak ada tiangnya, ya. Seperti kita lihat, ya, langit itu ada, eksis gitu, ada, tapi siapa yang menyangganya? Kita tidak pernah melihat tiangnya, ya. Dan bahkan di ayat yang lain, langit itu kan disebutkan sebagai saqfam mahfudha, kanopi yang terpelihara. Kanopi itu atap. Kalau atap buatan manusia itu pasti ada penyangganya, pasti ada tiangnya. Tiangnya dari bawah atau bisa juga dari atas, ya, ditali, ya, dibentangkan gitu, ya, ke bangunannya gitu, ya, ke dinding misalkan, ya. Tapi kalau kita lihat langit itu tidak ada, kan. Nah, siapa yang menahannya? Itu adalah Allah. Ya, dan itu adalah di Ar-Rum disebutkan sebagai tanda kekuasaan Allah. Min ayati an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Jadi langit dan bumi ada berdiri sedemikian rupa, ya, tidak jatuh satu sama lain, itu adalah perintah Allah. Nah, di sini ada hadis, ada riwayat, ya, tapi terlepas dari riwayat ini, ada yang menyebut riwayat ini Israiliyat, ya. Israiliyat itu cerita-cerita yang dikarang oleh orang Israel, ya, Bani Israel, sehingga kita harus fair, ya. Jadi Nabi menyarankan tidak membenarkan mereka, tidak mendustakan mereka. Tapi mungkin ibrahnya bisa kita ambil, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu pernah, ya, ini diriwayatkan oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan di atas mimbar gitu. Jadi Nabi Musa itu pernah di hatinya itu ada pertanyaan. Waqa'a fi nafsi Musa alaihissalam hal yanamullahu azza wa jalla. Jadi ada curiosity, ya, keingintahuan, apakah Allah ini pernah tidur atau tidak. Dan curiosity seperti itu, ya, keingintahuan seperti itu ada juga di Nabi Ibrahim, ya, tapi bukan tentang Allah tidur, ya. Nabi Ibrahim itu di Al-Baqarah, ya. Wa qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim kan pernah bertanya kepada Allah, bagaimana engkau bisa menciptakan gitu, ya, menciptakan sesuatu atau menghidupkan orang yang mati misalkan, ya. Bagaimana caranya? Maka Allah menjawab, ya, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman, tapi saya ingin tumakninah, hati saya itu ingin tidak ada pertanyaan lagi. Maka diperintahkan oleh Allah untuk mengambil burung itu di empat buah burung dicincang, bagian-bagiannya dicampur, kemudian ditaruh di beberapa bukit, ya. Nah, kemudian disuruh panggil lagi. Ternyata burung itu
hidup lagi gitu ya. Terbang seperti biasanya. Itu kan keingintahuan yang terjawab gitu ya. Nah, demikian pula halnya Nabi Musa AS. Jadi ada keretag hati gitu ya. Keretag hati itu apa ya? Kepikiran di dalam hatinya apakah Allah itu pernah tidur gitu. Maka Allah mengirimkan malaikat, kemudian dikasih semacam 2 botol gitu ya. Nabi Musa disuruh untuk memegang 2 botol tadi, yang satu di kanan, satu di kiri. 2 botol apa? 2 botol beling gitu ya. Yahtafidhu bihima faja'ala yanamu dzakaru yadahu taltaqiyan. Kemudian di lanjutan kisahnya di sini ya. Nabi Musa itu namanya manusia ya, pasti ngantuk gitu ya. Nah, kita pun kan bukan jam tidur suka ngantuk gitu ya. Nah, Nabi Musa ini diuji oleh Allah. Jadi suruh pegang 2 botol, ngantuk itu datang gitu ya. Kemudian sampai mau nabrak, mau beradu si botolnya itu, langsung kebangun gitu. Tapi suruh pegang lagi, ngantuk lagi namanya Musa. Akhirnya sampai beradu lagi sampai pecah. Nah, itu adalah pelajaran ya. Daraballahu lahu mathalan anna Allah law kana yanamu lam tastamsikis sama wal ard. Kalau Allah itu tidur gitu ya, maka pasti langit dan bumi itu pasti udah beradu, nggak ada yang menahannya. Nah, tadi ya, walaupun di sini ada yang menyebutkan ini kisah Israiliyat, tapi ada pelajaran di situ ya. Jadi kalau di surat Al-Baqarah di ayat kursi ya, Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang Maha hidup, Allah yang Maha berdiri sendiri ya, qiyamuhu bi nafsih. Tidak bergantung pada yang lain. Yang tidak pernah ditimpa ngantuk apalagi tidur ya. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Nah, di hadis yang lain juga disebutkan, ini hadisnya sahih ya, dari Abi Musa al-Asy'ari, disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanam. Allah itu tidak pernah tidur dan tidak perlu untuk tidur ya. Dan tidak pantas juga Allah tidur. Yukhfidul qista wa yarfa'uh. Allah menjaga al-qist, timbangan ya, dan meninggikannya. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar wa amalul lail wa amalun nahar qabla al-lail. Amal itu disetorkan kepada Allah, di amal-amal malam disetorkannya sebelum siang. Amal-amal siang disetorkan kepada Allah sebelum malam. Hijabuhun nur awin nar. Hijab Allah itu adalah cahaya atau api. Lau kasyafahu lahtaraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Jadi kalau hijab itu dibuka ya, jadi pasti semua yang ada di dalam pandangan Allah, jangkauan pandangan Allah itu semuanya terbakar. Jadi semua makhluk itu hancur ya, kalau hijab itu dibuka. Jadi saking berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain juga ini ya. Inna bil maghribi baban litaubah. Karena tadi akhir dari ayatnya kan innahu kana haliman ghafura, dikaitkan dengan bahwa Allah itu maha lembut ya, maha halim ya, maha ramah gitu ya. Kemudian ghafur, maha pengampun ya. Dan ampunan Allah itu selagi langit dan bumi itu masih ada gitu ya, maka masih terbuka untuk ampunan Allah. Jadi hadis yang lain sebutkan inna bil maghribi baban litaubah. Sesungguhnya di ufuk barat itu ada pintu taubat. La yazalu maftuhan hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Yang pasti terus-menerus akan terbuka pintu taubat itu sampai nanti matahari itu terbit dari ufuk barat tadi. Jadi Allahnya, jadi maksudnya adalah Allah itu maha membuka taubat kapanpun. Batasnya 2 kan ya, batasnya adalah malam yugharghir ya, sebelum kita sakaratul maut, atau ya sebelum kiamat tadi ya. Mana yang duluan kan. Kita lanjutkan dulu.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وأقسموا أي كفار مكة بالله جهد أيمانهم غاية اجتهادهم fiha. Dan mereka orang-orang kafir Makkah itu bersumpah atas nama Allah. Jadi orang-orang Makkah pun, orang-orang kafir Makkah itu meyakini ada Allah sebenarnya. Ya, jadi mereka itu wala in saltu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Tapi pas disuruh untuk menyembah hanya Allah saja nggak mau. Tapi tahu yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Dan mereka bersumpah atas nama Allah, menggunakan nama Allah. Jahda aimanihim, dengan sebenar-benarnya sumpah. La in ja'ahum nadhirun rasulun la yakununna ahda min ihdal umam. Ay al-yahudi wal nasara wa ghairihim. Ay wahidatin minha lima ra'aw min takdzibi ba'dihim ba'dan. Jadi mereka bersumpah bahwa kalau nanti datang seorang pemberi peringatan, datang Rasul kepada kami, maka pasti kami itu akan menjadi orang yang paling mendapatkan petunjuk di antara salah satu dari umat-umat yang lain. Mereka menyebut umat-umat yang itu adalah Yahudi dan Nasara dan yang lainnya. Jadi pede mereka semua. Mereka ada dalam kondisi tradisi jahiliyah, tapi mereka sudah bersumpah kalau datang Rasul memberi peringatan kepada kami, pasti kami adalah orang-orang yang paling mendapatkan hidayah, dan kami lebih mendapatkan hidayah atau petunjuk daripada kaum-kaum yang lain. Mereka mengoperasi dengan Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Di situ di zaman itu kan sudah ada ada Persia juga ya, yang mereka itu Majusi yang menyembah api ya. Jadi mereka yakin bahwa kami itu akan lebih tercerahkan mestinya daripada kaum-kaum terdahulu ya. Bahkan mereka pun melihat sebenarnya bagaimana Yahudi dan Nasara itu saling mendustakan, min takdzibi ba'dihim ba'dha. Idza qalat al-yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisal yahudu ala syai'. Ini ada di Al-Baqarah juga ya, di 113 Al-Baqarah. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisal yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab ya. Padahal mereka sama-sama membaca kitab tapi saling menyalahkan satu sama lain. Yahudi menyalahkan Nasara. Oh, Nasara enggak ada pegangan sama sekali. Nah, kemudian Yahudi tidak ada pegangan sama sekali, tidak ada dalil. Padahal mereka wahum yatluna al-kitab. Orang-orang Yahudi membaca Taurat, orang-orang Nasrani membaca Injil gitu. Tapi karena Taurat dan Injilnya sudah tidak ada yang asli lagi, mereka campurkan, mereka ubah, mereka ganti, akhirnya saling bertengkar. Dan itu dilihat oleh orang-orang kafir Makkah. Maka mereka sampai bersumpah bahwa kalau datang nanti pemberi peringatan, kami ini akan lebih waras, lebih tercerahkan daripada mereka Yahudi dan Nasara. Akan tetapi faktanya seperti apa? Falamma ja'ahum nadhirun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma zadahum maji'uhu illa nufuran taba'udan 'anil huda. Tetapi ketika datang kepada mereka pemberi peringatan yaitu Nabi Muhammad SAW, mazaduhum tidak menambahkan kepada mereka itu kecuali makin mereka itu jauh dari huda, dari petunjuk. Jadi maji'uhu, kedatangan Nabi SAW itu justru membuat mereka lebih jauh dari petunjuk. Jadi mereka menyalahi sumpah mereka. Jadi alih-alih lebih mendapatkan hidayah, justru mereka malah jauh dari hidayah itu.
Nah, kenapa seperti itu? Ini di ayat berikutnya ya. Jadi sebenarnya hidayah itu sudah dikasih, sebenarnya sudah datang, cuma ditutup. Nah, kenapa nutup itu? Salah satunya di ayat berikutnya adalah karena kesombongan. Istikbarun fil ardi wa makras sayyi ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Jadi kenapa mereka tidak mendapatkan hidayah? Karena istikbaran, sombong. Jadi jangankan kepada kafir Mekah ya. Yang paling sombong itu kan siapa? Yang paling tahu mestinya beriman bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada. Kemudian bahwa surga neraka itu ada. Siapa yang paling tahu kira-kira? Tapi akhirnya dia sombong. Siapa? Iblis ya. Iblis itu kurang beriman apa? Dia itu yakin, seyakin-yakinnya gitu. Karena tahu Allah ada gitu ya. Malaikat ada gitu ya. Tapi dia sombong. Akhirnya tadi diusir dari rahmat Allah, ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, dia aba wastakbar, dia menolak untuk sujud, menolak perintah Allah ya. Wastakbar, dia sombong karena ngerasa Adam itu yang dia harus hormat kepadanya adalah lebih rendah dari dia. Ini bahaya orang-orang yang suka mengolok-olok orang lain ya. Itu sombong ya. Jadi kan ada pelajaran yang kita ambil ya di minggu ini ya. Yang viral siapa? Yang viral adalah tukang penjual es teh gitu ya. Allah angkat derajatnya gitu ya. Dan orang yang asalnya di atas dijatuhkan oleh Allah. Kenapa? Karena istikbaran, sombong. Ya. Menganggap orang itu lebih rendah gitu ya. Allah jatuhkan. Istikbarun fil ardh. Demikian pula orang-orang kafir pun demikian. Mereka sudah mendapatkan, sudah ada sebenarnya hidayahnya gitu ya. Bahkan bersumpah tadi ya. Mereka akan orang yang paling tercerahkan mendapatkan hidayah kalau Rasul itu datang. Nah, tapi ketika Rasul datang, Nabi Muhammad datang, mereka justru bertambah jauh dari hidayah. Karena kesombongan mereka fil ardi, di muka bumi. Anil imani, dari keimanan. Enggan gitu ya. Yakinnya yakin tapi enggan karena kesombongan gitu ya. Maf'ulun lahu, ini sebagai maf'ulah. Wa makra al-amala as-sayyi min asy-syirki wa ghairihi, dan makar atau rencana atau amal perbuatan yang buruk, yaitu seperti syirik, menyekutukan Allah wa ghairihi, dan yang lainnya. Wala yuhitul makru sayyi'u illa bi ahli, dan rencana yang buruk itu tidak akan menimpa kecuali kepada orang yang merencanakannya. Jadi hati-hati kalau kita berniat berencana buruk ya, pasti nimpa dari sendiri dalam bentuk apapun ya. Ya mungkin seolah-olah menurut dia rencananya terlaksana, tapi sebenarnya itu balik ke diri sendiri. Sama halnya ketika di Al-Anfal ya, ketika orang-orang Quraisy itu bermusyawarah ya, ingin membunuh Nabi, gimana caranya bermusyawarah? Apakah ditangkap, apakah Nabi itu dibunuh langsung, atau Nabi itu diusir aja gitu ya. Wa makaru wa makarallah, jawabannya kan di situ ya. Mereka membuat makar, membuat rencana buruk gitu ya. Tapi wa makarallah, Allah yang membalas makar mereka. Jadi pasti balik kepada diri sendiri. Jadi jangan pernah merencanakan perbuatan buruk. Nah, jadi kalau dosa itu jangan direncanakan ya. Kalau sekali-kali misalkan dosa tapi tanpa terencana itu mudah-mudahan Allah ampuni gitu. Tapi kalau sampai direncanakan gitu itu parah, di planning gitu. Wah, saya pengen pergi nanti di bulan Januari ke luar negeri untuk bermaksiat. Nah, itu bahaya. Nah,
wa huwa al-makir wa wasfu ila bi'ali wa huwa al-makir wa wasfu al-makri bis-sayyi aslun wa idafatu ilahi qila atau qabla isti'mal akhar qidra fi mudaf hadaran min al-idafati ila as-sifat. Jadi di sini as-sayyi itu kan sifat ya. Di sini kan wa makra sayyi ini mudaf ilaih gitu ya. Tapi aslinya itu sifat gitu ya. Tapi dalam bentuk mudaf ilaih. Jadi jadi quddir seolah-olah ada mudhafnya ya. Untuk supaya tidak diidofahkan terhadap sifat. Ini kaidah bahasa saja ya. Jadi, sebenarnya sifat gitu ya, wa makru sayyi. Jadi rencana yang buruk. Buruknya itu kan sifat ya. Tapi di sini strukturnya adalah mudhaf ilaih ya. Bukan atman ut gitu ya kalau dalam bahasanya. Fahal yantadhiruna illa sunnatal awwalin sunnatullahi fihim min ta'dzibihim bi takdzibihim rusulahum. Yang mereka tunggu itu tidak lain adalah ketetapan Allah yang berlaku terhadap orang-orang yang terdahulu ya. Orang-orang yang mendustakan para rasul pasti Allah azab. Itu ketetapan Allah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Pasti mereka tidak akan menemukan selain Allah itu pengganti. Walang tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak ada yang bisa menyelewengkan sunnah Allah ya. Tidak ada yang bisa mengganti sunnah Allah, tidak ada yang bisa menyelewengkan sunnah Allah, ketetapan Allah. La yubaddalu bil adabi ghairi. La yubaddalu bil adabi ghairuhu wa la yuhawwalu ila ghairi mustahiqihi. Jadi tidak mungkin azabnya itu diganti gitu ya. Azabnya itu diganti dengan yang lain gitu ya. Kemudian tidak mungkin juga azabnya itu mengenai orang yang selain orang yang mestinya kena azab. Misalkan udah saatnya kena azab, ya udah ya Allah pindahkan aja azabnya ke orang lain yang nggak bersalah. Itu nggak bisa. Ya. Kita lanjutkan dulu. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أولم يسيروا في الأرض apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, dan mereka melihat bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka, wa kanu ashadda minhum quwwah, dan mereka itu jauh lebih kuat daripada orang-orang yang melakukan perjalanan tadi. Fa ahlakahumullahu bitakdzibihim rusulahum, maka Allah menghancurkan mereka karena mereka mendustakan para rasulnya. Jadi bekas-bekas kaum-kaum terdahulu yang mendustakan rasul itu bisa dilihat oleh orang-orang kafir Mekah yang mereka sering melakukan perjalanan ke Syam ya, untuk international trading, untuk jual beli ya, bisnis ya. Tapi mereka enggak mengambil pelajaran bahwa ketetapan Allah tadi itu pasti seperti itu, tidak mungkin diubah, tidak mungkin diganti. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in yusbiquhu wa yafutuhu. Wa ma kana liyu'jizahu min syai'in yasbiqahu wa yafutahu fis samawati. Ada li. Dan tidak mungkin ada yang bisa melemahkan Allah sesuatu pun. Ada yang mendahului, ada yang bisa luput dari ketetapan Allah, dari azab Allah. Fis samawati wala fil ardh. Baik itu di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman bil asya'i kulliha qadiran 'alaiha. Sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita lanjut ayat terakhir dulu ya. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, seandainya Allah itu mengadab menghukum manusia karena kelakuan mereka minal ma'asi. Kalau misalkan kontan ya, kita maksiat langsung kena azab, maksiat kena azab. Kalau seperti itu, ma taraka ala dhahriha ay al-ardi min dabbatin nasamatin tadibbu 'alaiha. Pasti di atas muka bumi itu, di punggung bumi ini tidak akan ada binatang melata pun. Semua itu mati. Kalau Allah mengadab manusia itu sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, kontan. Nah, bayangkan ya, dalam satu hari misalkan seluruh dunia yang berapa miliar ini, 8 miliar misalkan, berapa jumlah kemaksiatan yang terjadi? Banyak sekali. Nah, kalau kontan dibayarkan, diazabkan langsung oleh Allah, ya, tidak ada satu makhluk hidup pun di atas muka bumi ini. Akan tetapi walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma ay yaumil qiyamah. Tetapi Allah akhirkan azabnya itu sampai waktu yang ditentukan, itu hari kiamat. Dan kita masih memiliki waktu untuk taubat. Tadi ya, kalau sudah mautnya menjemput dulu, ya ajalnya adalah maut, misalnya menjemput dulu sebelum ajal di hari kiamat itu, ya itu udah batasnya gitu ya. Jadi jangan diakhir-akhirkan ya. Fa idza jaa ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadihi basira fa yujazim ala a'malihim bi thabatil mu'minina wa iqabil kafirin. Jika ajal itu sudah datang, maka sungguhnya Allah itu Maha mengetahui kepada semua hamba-hambanya. Maka Allah membalas amal-amal hamba-hamba Allah yang beriman itu dengan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran. Wa yaqabil kafirin, Allah menghukum orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Nah, ini adalah akhir dari surat Fatir ya. Kita coba lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan ini ya. Nah, di Al-An'am juga ada ya. An taqulu innama unzila kitabu ala ta'ifatin min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Mereka mengatakan kitab itu diturunkan pada dua golongan sebelum kami, dan kami itu lalai tidak mengkaji kitab-kitab mereka. Aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Mereka mengatakan kalau nanti, kalau tadi kan kalau Rasul datang mereka lebih mendapat petunjuk. Jadi sekarang di Al-An'am disebutkan di narasi yang lain ya. Kalau diturunkan kepada kami Alkitab, Al-Quran, pada Al-Quran turun kepada mereka, lakunna ahda minhum, pasti kami akan lebih mendapatkan hidayah daripada mereka. Tidak hanya janji-janji saja. Al-Quran sudah datang, ajaran Rasulnya sudah datang, tapi ditolak karena tadi sombong. Laqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Sungguh telah datang kepada kalian itu penjelasan dari Rabb kalian. Hudan, petunjuk juga sudah datang, wa rahmah, kasih sayang pun dari Allah sudah datang. Faman adzlamu mimman kadzdzaba bi ayati llahi wa sadafa anha. Jadi yang paling zalim itu adalah yang mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah. Di ayat yang lain juga sama As-Saffat ya, wa in kanu la yaqulun law anna indana dzikran minal awwalin lakunna ibadallahi mukhlasin fakafaru bi fasawfa ya'lamun. Hanya klaim-klaim saja ya, mereka mengatakan kalau ada peringatan dari orang-orang terdahulu, lakunna ibadallahi mukhlasin, kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang diikhlaskan. Maka farubi, mereka kafir. Wasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui akibat kafir mereka. Kafir karena kesombongan tadi ya. Nah, di sini tadi tentang makhluk sayyi, Rasulullah pernah mewanti-wanti juga ya di hadis yang beliau sampaikan, iyyaka wa makru sayyi fa innahu la yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Sesuai dengan ayat tadi, walahum minallahi talib, berhati-hatilah dengan merencanakan sesuatu yang buruk karena pasti akibatnya akan menimpa
diri sendiri yang merencanakan. Sementara Allah nanti akan menuntut akibat rencana buruk itu. Ayat yang lain sampai innama baghyukum ala anfusikum faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Pasti menimpa pada diri sendiri ya semua keburukan. Kemudian tadi tentang walan tajid sunnah tahwila di ar-ra'd ada wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah. Kalau Allah sudah berkehendak sesuatu yang buruk misalkan mengadab mereka, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Coba lihat lain. Jadi bagaimana Allah misalkan kalau ada azab itu diberikan secara kontan ya, tidak ada yang hidup di muka bumi, itu adalah salah satunya dengan bagaimana Allah menahan hujan ya, tidak memberikan hujan. Fama tajmi'ud dawab, maka semua makhluk itu mati kalau tidak ada air hujan. Banyak kan kita diisyaratkan ya, salat istisqa itu kan minta ampun kepada Allah ya. Istisqa minta ampun ya. Memintakan air ya, istisqa, tapi di situ ada istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, di sini ya, di riwayat yang lain disebutkan ya, hadal ja'alu ayyu'adzaba fi ju'rihi bidzanbi ibni Adam tsumma Qur'an. Ya. Di dosa anak Adam itu ternyata efeknya bukan hanya untuk anak Adam saja gitu ya. Tadi ya, bisa jadi sebenarnya serangga yang nggak punya dosa pun itu di dalam lubangnya gitu itu kena azab juga gitu. Tadi ya, karena kan kalau nggak diturunkan hujan bukan hanya manusia yang mati ya, semua makhluk hidup pun mati karena dosa-dosa anak Adam. Akhir tafsir surat Fatir adalah akhir dari tafsir surat Fatir. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai surat Fatir. Insyaallah besok kita lanjutkan di surat Yasin ya. Surat yang sering dibaca oleh orang Indonesia ya. Nanti apa spesialnya insyaallah kita bahas besok. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Tadi di surat Fatir ayat 39 sampai 45. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, yang tadi kita dengar, kita semakin erat dengan Al-Quran. Sebelum Allah menutup pintu hati kita interaksi dengan Al-Quran, maka dan manfaatkanlah kesempatan ini untuk interaksi dengan Al-Quran semakin erat, semakin hari semakin erat. Baik, para jemaah sekalian, itulah untuk tadabbur kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum tasbihna wa 'allimna minhum madahina
tilawatahu